Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Benar ya, saudari namanya Dinda? Iya, Bu. Iya, tadi saya sempat melihat dari formulir Google Form yang sudah Mbak Dinda isi sebelumnya. Iya. Agar kita lebih jauh mengenalnya, bagaimana kalau kita saling memperkenalkan diri? Coba Mbak Dinda memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Dinda dari Gresik, Jawa Timur. Saya seorang mahasiswa yang sedang berkuliah, tepatnya di semester 6. Baik Mbak Dinda, perkenalkan saya Sinta, bisa dipanggil Bu Sinta, Mbak Sinta juga boleh biar lebih akrab, terserah Mbak Dinda. Mau panggil apa? Iya, baik. Saya panggil Bu Sinta saja ya. Oh iya, boleh, tidak apa-apa. Melihat di layar Mbak Dinda di belakang Mbak Dinda ada lemari, rak buku. Kalau boleh tahu posisi Mbak Dinda sekarang di rumah, di kos atau di mana Mbak Dinda? Iya, Bu. Saya sedang di rumah saat ini. Oh iya, saya juga tadi mengira di rumah karena ada rak buku, ada lemari. Bagus Mbak Dinda, lebih baik di rumah saja ya, mengingat kita masih ada pandemi COVID-19 untuk memutus rantai penyebarannya. Iya. Mending lebih baik di rumah saja. Kira-kira Mbak Dinda menghubungi layanan cybercounseling ini ada perlu apa? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu, benar sekali. Saya tuh sedang ada masalah yang membuat saya tuh tertekan. Kemudian teman saya itu menyarankan untuk melakukan konseling ini, Bu. Mbak Dinda sudah paham ya, Mbak Dinda melakukan konseling ini untuk apa Iya, Bu. dengan saya? Baik, sebelum Mbak Dinda kita masuk ke proses konseling, Mbak Dinda saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu proses konseling itu seperti apa. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi kepada Mbak Dinda, kehadiran Mbak Dinda sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati bersama sebelumnya. Begini Mbak Dinda, di dalam proses konseling ini ada hubungan profesional. Saya ingin memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, saya Sinta. Di sini saya sebagai konselor. Saya lulusan Universitas Negeri Malang, jurusan bimbingan dan konseling, dan sudah mempunyai izin resmi untuk melakukan layanan cybercounseling. Saya sebagai konselor di sini akan menjalankan tugas dan kewajiban saya dengan sangat profesional semampu saya, sehingga Mbak Dinda tidak perlu khawatir. Saya akan menjaga semua rahasia Mbak Dinda. Di sini Mbak Dinda sebagai konselor saya dapat menceritakan apapun yang Mbak Dinda rasakan, apapun yang Mbak Dinda alami. Gitu. Meskipun konselingnya online, tapi tetap rahasia terjaga. Duduknya sudah enak ya Mbak Dinda, sudah nyaman. Ya, sudah. Kemudian waktu yang dapat saya berikan sekitar 30 sampai 25 menit sampai 30 menit cukup ya. Baik, silakan Mbak Dinda sekarang menceritakan apa yang Mbak Dinda alami, apa yang Mbak Dinda rasakan. Ini, Bu. Saya ini kan mahasiswa semester tua ya, Bu. Saya sudah semester 6 sekarang. Bentar lagi juga saya udah semester 7. Nah, tugas-tugas saya itu semakin lama itu semakin berat saja prosesnya, Bu. Ditambah lagi ada praktikum, tugas-tugasnya itu jadi semakin bingung saya, Bu. Bagaimana ya, Bu? Saya harus menceritakannya, tapi saya nggak enak, Bu. Saya memahami Mbak Dinda, perasaan Mbak Dinda memang berat. Tapi Mbak Dinda perlu tahu, kita di sini tidak ingin merugikan siapapun, tidak ingin menyakiti siapapun. Kalau itu sifatnya rahasia, saya akan menjamin kerahasiaannya untuk menjaga rahasia tersebut. Iya, Bu. Jadi apalagi kalau kuliah daring gini, Bu, saya tuh sering banget nggak paham, Bu. Apalagi kalau disuruh mengerjakan tugas, ya malah saya itu tambah nggak paham. Saya ini ya kuliah dijelasin aja nggak paham, apalagi disuruh ngerjain tugas, ya tambah nggak paham saya, Bu. Iya, lalu bagaimana Mbak Dinda? Nah, saat ini tuh kan lagi pandemi, Bu ya. Jadinya kuliah saya tuh online, daring. Saya kuliah dari rumah gitu, Bu. Nah, karena kuliah di rumah jadi harus disambi sama bantu-bantu orang tua gitu, Bu. Anda berkuliah di rumah sambil membantu orang tua. Iya, Bu. Jadi terkadang
ketika saya masih sibuk mempelajari apa yang belum saya pahami di kuliah gitu, saya dipanggil sama orang tua saya. Padahal saya tuh lagi mood, lagi fokus belajar gitu, Bu. Ya, lalu Ya jadinya saya kembali belajar gitu, saya udah nggak fokus lagi, Bu. Sudah nggak mood lagi. Pikiran saya tuh udah kacau. mm, Tapi kalau saya ndak jawab panggilan orang tua, ya orang tua saya pasti marah. saya dapat memahami dan merasakan apa yang Mbak Dinda rasakan. Iya, Bu, kadang saya tuh sedih banget, Bu. Padahal ada adik saya yang nggak ngapa-ngapain loh, Bu. Tapi nggak dipanggil. Selalu saja saya yang dipanggil. Padahal ada adik Mbak Dinda yang sedang tidak melakukan apa-apa, tapi yang dipanggil itu tetap Mbak Dinda begitu. Iya, Bu. Tampaknya Mbak Dinda merasa sangat terbebani sekali. Iya, Bu. Di dalam hati saya ini rasanya "Ugh!" Tapi ya mau bagaimana lagi, Bu? Sebagai anak kan harus berbakti pada orang tua ya, Bu. Singkat kata, Mbak Dinda kesal dengan perlakuan yang Mbak Dinda terima, dan Mbak Dinda juga terbebani dengan tugas kuliah Mbak Dinda, Iya, begitu. Bu, benar sekali, Bu. Saya tuh iri, ada rasa iri dan kecewa gitu loh, Bu. Karena kan saya ini sudah masuk semester akhir. Tugas juga semakin banyak dan berat kan, Bu. Ditambah kuliah daring yang membuat saya tuh nggak paham sama materi. Nah, orang tua saya ini seakan nggak dapat memahami saya gitu, Bu. Siapapun orangnya akan merasakan seperti yang Mbak Dinda rasakan jika Begitu berada ya, di Bu? posisi Mbak Dinda. Iya. Bisakah Mbak Dinda menceritakan tentang bagaimana keluarga Mbak Dinda? Sebenarnya, Bu, jujur, saya malu menceritakannya pada Bu Sinta. Saya malu mengatakannya. Tapi baiklah, kalau begitu saya akan menceritakan semuanya. Bagus sekali, Mbak Dinda sudah mau bersikap terbuka. Silahkan Mbak Dinda bercerita. Oke, Bu. Saya rasa ibu saya itu seperti tidak bisa membiarkan saya jauh dari pandangan matanya. Seakan saya ini harus banget gitu deket sama ibu saya, harus di dekat dia gitu. Seakan saya itu harus ada di sebelah ibu saya gitu, Bu. Harus ada di depan matanya. Sedangkan saya kalau kuliah itu ya di kamar, pengen fokus. Jadi biar gak terganggu gitu, Bu. Jadi kalau saya ndak ada itu pasti ibu manggil saya, manggil saya. Dinda, din, gitu, Bu. Saya Iya, itu iya. seperti tidak bisa jauh dari saya gitu loh, Bu. Kalau lama-lama seperti ini saya tidak kuat. Saya mau bunuh diri aja. Capek. Jangan lakukan itu Mbak Dinda. Jangan ya. Jangan lakukan itu Mbak Dinda. Lah. Jangan. Mau gimana lagi, Bu? Saya ini capek. Tadi Mbak Dinda mengatakan bahwa Mbak Dinda belajar di kamar agar fokus mempelajari materi kuliah yang tidak Mbak Dinda pahami. Tapi sekarang Mbak Dinda mengatakan Mbak Dinda ingin mengakhiri hidup Mbak Dinda. Apakah itu tidak bertentangan? Harusnya jika Mbak Dinda fokus kuliah di kamar, Mbak Dinda memiliki antusias tinggi terhadap perkuliahan Mbak Dinda. Bukankah begitu Mbak Dinda? Iya ya. Iya juga ya, Bu. Kelihatannya aja saya tuh nggak melakukan pekerjaan berat, tapi saya tuh capek mental, Bu. Tadi Mbak Dinda mengatakan walaupun Mbak Dinda dipanggil oleh orang tua Mbak Dinda tetap akan menghampiri sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Tetapi apabila Mbak Dinda mengakhiri hidup Mbak Dinda, bukankah itu bentuk penyelewengan dari sikap berbakti kepada orang tua? Bagaimana Mbak Dinda? Iya juga sih, Bu. Iya juga ya, Bu. Tapi kalau saya udah benar-benar capek banget, saya udah nggak kuat. Saya nikah aja deh, Bu. Gak usah kuliah-kuliahan.
seberapapun kuatnya untuk menuruti keinginan Mbak Dinda itu perlu dipikirkan secara jernih dan menenangkan perasaan. Tapi Bu, menikah kan bisa jadi jalan keluarnya juga Bu, daripada saya terkena penyakit karena tekanan mental Bu. Dari ungkapan Mbak Dinda, seperti Mbak Dinda merasa terbebani dengan kuliah daring, dan Mbak Dinda pernah menganggap bahwa menikah adalah jalan satu-satunya selain bunuh diri. Ya mau bagaimana lagi Bu, saya sudah tidak kuat lagi Bu, saya capek. Nikah itu bukan hal yang sederhana Mbak Dinda. Ketika Mbak Dinda memutuskan untuk menikah juga belum tentu semua permasalahan Mbak Dinda akan selesai. Bukankah menyelesaikan pendidikan itu penting bagi Mbak Dinda? Jalani saja, mulai untuk mencoba meregulasi diri dengan self-regulated learning, sehingga Mbak Dinda bisa membagi waktu, mengatur waktu belajar, dan juga waktu untuk bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga, bersama dengan adik. Iya Bu, baik Bu. Saya juga sebenarnya tahu orang tua saya itu sebenarnya sayang gitu sama saya. Tapi ya tolonglah ya untuk dapat memahami keadaan diri saya saat ini gitu. Tidak mudah bagi saya memahami materi kuliah, mengerjakan tugas dengan cepat. Saya itu pengen orang tua saya itu memahami saya. Itu saja. Dari uraian yang Mbak Dinda katakan seperti itu, apakah Mbak Dinda bermaksud untuk mencoba membicarakannya dengan orang tua Mbak Dinda? Iya Bu, saya harap mereka itu dapat menerima apa yang saya katakan dan memahami apa yang saya inginkan, memahami keadaan saya saat ini gitu. Tetapi walaupun begitu, saya juga akan tetap berusaha dan belajar lebih giat agar lebih mudah memahami materi dan menyelesaikan tugas-tugas saya dengan cepat, Bu. Sehingga saya dapat menghampiri orang tua saya sebelum mereka memanggil. Bagus sekali Mbak Dinda. Saya kagum dengan kegigihan Mbak Dinda untuk bangkit dari diri Mbak Dinda yang sebelumnya menjadi yang lebih baik. Pasti orang tua Mbak Dinda akan bangga memiliki anak seperti Mbak Dinda. Bagus sekali. Mau melakukan yang lebih baik lagi. Bangkit dari yang sebelumnya. Begitu Mbak Dinda. Perlu Mbak Dinda ketahui lagi, tidak ada orang tua yang menginginkan kegagalan bagi anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak sayang dengan anaknya. Hanya saja penyampaian rasa sayang mereka itu berbeda-beda. Semangat. Jadi dari apa yang kita bicarakan dari awal, saya dapat simpulkan bahwa Mbak Dinda merasa tertekan dengan kuliah daring Mbak Dinda, sehingga membuat Mbak Dinda berada di rumah merasa kesulitan karena orang tua tidak dapat memahami kondisi Anda. Begitu ya. Sampai menit-menit akhir pembahasan kita tadi sudah membahas apa yang Mbak Dinda alami, apa yang Mbak Dinda rasakan. Dalam pembahasan ini kita mencoba beberapa hal di mana Mbak Dinda harus mencoba self-regulated learning agar bisa mempunyai waktu untuk belajar dan juga dengan keluarga sebelum orang tua memanggil-manggil Mbak Dinda. Apa masih ada yang ingin Mbak Dinda sampaikan dalam pertemuan kali ini? Ada tambahan? Apa yang Sudah Bu, perasaan saya jadi jauh lebih lega karena Ibu dapat memahami apa yang saya rasakan. Setidaknya itu ada gitu yang memahami perasaan saya saat ini. Hal itu akan membuat saya jauh lebih lega dan nyaman gitu Bu. Ya, saya juga senang dapat memberikan bantuan kepada Mbak Dinda, menjadi pendengar yang baik bagi Mbak Dinda. Jika Mbak Dinda mengalami kesulitan tentang permasalahan Mbak Dinda, saya siap menjadi pendengar Mbak Dinda, membantu Mbak Dinda. Saya siap untuk melayani Mbak Dinda. Kecuali ada hal yang sangat mendesak yang tidak bisa saya tinggalkan. Kalaupun keadaannya sudah seperti itu, mungkin saya bisa merujukkan Mbak Dinda pada teman saya sesama konselor. Gitu ya Bu. Ya. Baik, terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Setidaknya saya tuh lega banget gitu Bu bisa cerita. Ibu bisa paham sama cerita saya, Ibu bisa ngertiin saya gitu. Saya udah alhamdulillah banget gitu Bu. Ya sudah ya Bu, saya permisi izin live dulu ya Bu. Iya. Baik Ya Mbak Bu, Dinda. terima kasih banyak ya Bu. Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat
Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat.